Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-saimin was-saimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Raudhatul Jannah rahimakumullah. Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang paling bahagia itu? Dan menjadi kebiasaan sahabat tidak langsung menjawab, hanya menjawab dengan kalimat Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini kebiasaan sahabat. Ditanya Nabi itu selalu jawabnya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ini bedanya sahabat Nabi sama sahabat Ustad. Kalau sahabat Ustad itu gak rut jawab baik. Ya ini bikin negara rusak begini Bapak. Gak paham ngomong, gak tahu komentar, gak ahli berstatement. Kata Rasulullah, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika urusan itu diserahkan yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Nabi menjawab, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang berbuka puasa. Farhatun indal futur. Apa alasan orang berbuka puasa ini bahagia, Pak? Karena dia melalui proses payah, melalui proses susah. Sehingga orang itu semakin payah dia puasa, semakin susah dia puasa, ketika berbuka dia semakin bahagia. 2 hari yang lalu kami diundang salah satu bank pemerintah di Surabaya. Yang kami ceramah ini adalah nasabah prioritas. Katanya nasabah prioritas itu adalah nasabah yang saldo tabungannya minimal 1 miliar. Itu nasabahnya, tapi yang ceramah nggak sampai, Pak. Suasananya ruangan yang begitu indah, AC-nya dingin. Siang Ramadan nih, Pak. Bahkan masuk ke ruangan itu aromanya macam-macam. Jadi ada alat untuk aroma begitu itu di setel, Pak. Setiap 15 menit aromanya beda. Waktu saya masuk pertama aromanya melon. 15 berikutnya stroberi. Menjelang selesai pengajian aroma kopi, Pak. Masya Allah. Saya bilang kepada mereka, maaf Bapak Ibu, sekalipun puasa kita diterima oleh Allah, maka pahala Bapak Ibu ini sedikit. Karena ringan sekali. Yang diganjar itu kan masyakohnya, Pak. Al-ajru biqadril masyaqqah. Pahala itu disesuaikan dengan kadar kesulitannya. Semakin sulit, maka semakin banyak pahalanya. Bapak itu kalau punya istri cantik, nurut itu pahalanya sedikit, Pak. Maaf loh, Pak. Tapi kalau istrinya itu sudah nggak cantik, ngomelan lagi, wah itu banyak sekali pahalanya. Pada era pertama kali Rasulullah berdakwah di Mekah, itu yang masuk Islam siapa Bapak Ibu? Orang-orang susah. Orang-orang yang hidupnya itu di bawah garis kemiskinan. Rata-rata budak hamba sahaya yang masuk Islam. Seperti Bilal bin Rabah, Amr bin Yasir, dan banyak lagi sak keluarganya itu, Sumayyah, siapa lagi itu. Jarang sekali orang kaya pertama masuk Islam, Pak. Hanya 2 orang waktu itu yang pertama kali masuk Islam. 1 Abu Bakar, 2 Abdurrahman bin Auf. Sisanya orang miskin semua. Kenapa? Kenapa orang miskin itu yang pertama kali masuk Islam? Karena mereka yang paling butuh Allah. Kondisi manusia itu kalau dia di bawah itu pasti butuh Allah. Makanya orang kalau bertaqarrub ilallah lebih berpotensi dia ingat Allah dalam kondisi perut lapar daripada perut kenyang. Orang itu susah lebih ingat Allah daripada ketika dia senang. Bahasa warunya, lebih ingat gak duit-duit nang Allah daripada duit ya.
Duwe akeh gak sapa masjid, Pak. Sapa mall mlaku-mlaku. Barang gak duwe mlebu masjid, wiritan terus. Ya dana, njaluk dana. Karena itulah kita temukan di dalam Al-Qur'an bahwa panggilan untuk rukun Islam itu satu-satunya yang menggunakan ya ayyuhalladzina amanu secara langsung loh ya. Hanya puasa. Syahadat enggak ada ya ayyuhalladzina amanu. Salat, aqimus shalah. Zakat, atuz zakah. Haji wa atimul hajja wal umrata lillah. Sementara puasa ini ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bapak Ibu, kalau kita bicara tentang sabab nuzul, setiap ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu itu pasti turun di Madinah. Di mana iman sahabat ini sudah kuat semua. Seandainya diwajibkan puasa itu di Mekah, mungkin banyak orang yang tidak mau masuk Islam, Pak. Karena sengsara puasa. Banyak mu'allaf itu kan, kalau saya tanya apakah Anda siap sholat, siap ibadah, siap puasa, mencep, nggak siap Ustaz. Tahun kemarin saya katakan, siapnya kapan Mas? Ya tahun depan Ustaz. Maksudnya tahun ini. Saya tagih kemarin, sudah siap Mas? Belum. Loh katanya tahun depan. Maksud saya tahun depannya lagi. Makanya kalau ada orang itu yang berat puasa, dia makomnya makom imannya mu'allaf. Padahal sudah masuk Islam puluhan tahun, makomnya masih mu'allaf. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu pasti berat. Tapi ingat Bapak Ibu, setiap yang berat itu selalu disertai dengan pahala besar. Memang Allah tidak pernah menyebutkan pahala itu. Cuman kata-kata Allah ini as-saumu li wa ana ajzi bih. Saum atau puasa itu untukku dan aku yang mengganjarnya sendiri. Ini banyak versi penafsirannya. Tapi yang kita lihat adalah kelipatannya ini Bapak Ibu. Karena puasa Ramadan ini setiap amal kebaikan kelipatannya 700 sampai 1000 kali lipat. Istighfar 1 kali di dalam Ramadan setara dengan 1000 kali istighfar di luar Ramadan. 1 ayat dibaca di bulan Ramadan setara 1000 ayat di bulan Ramadan. Sedekah 1000 rupiah untuk pembangunan Masjid Raudhatul Jannah itu setara dengan 1 miliar di luar Ramadan. Makanya mumpung ini Ramadan Bapak Ibu, bersedekahlah agar masjidnya cepat selesai. Kalau masjidnya selesai kan kita sholatnya semakin khusyuk. Karena sebagian kita itu sholatnya itu bukan karena lillahi ta'ala, karena lil AC juga ada. Ayo kita tarawih di Raudhatul Jannah, apa AC-nya dingin. Nah, berarti bukan lillahi ta'ala, lil AC. Yang kedua, setiap yang berat itu ada celah, rukhsahnya Bapak Ibu. Ada beberapa di antara kita yang tidak semuanya wajib puasa. Makanya orang itu selalu mencari celah. Boleh enggak saya enggak berpuasa ini? Dan agama itu menyiapkan celah itu Bapak Ibu. Kalau fikihnya kan ada 9 ya. Pertama anak kecil. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu enggak cocok kalau anak kecil yang sudah expired begini. Sudah sepuh. Yang kedua orang gila. Nah ini masih cocok Pak ini Pak. Jadi mohon kalau enggak mau puasa, enggak mau bayar puasa, enggak mau bayar fidyah, solusinya satu. Gendeng mawon. Ada lagi sakit, tapi sakit ini kan yang jurusannya untuk lambung, urusannya kepada perut. Kalau sakit yang tidak ada hubungan dengan puasa enggak boleh Pak. Ada tetangga itu cantengan enggak poso. Kan enggak ada hubungan. Orang tua juga demikian. Ada wanita menyusui, wanita hamil, ada wanita haid nifas dan ada musafir. Ini celah hukum. Jadi kemudian mana yang disebut perintah Allah itu berat itu mana Bapak? Dan ayat yang kita baca di dalam ayat saum yang paling bawah itu Bapak Ibu, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin kemudahan dalam ibadah puasa dan Allah tidak ingin kesulitan. Cuman Allah bangga kepada kita semua. Kalau kondisi fisik kita itu mencerminkan benar-benar kita itu puasanya serius Bapak Ibu. Apa seriusnya kita puasa? Badannya lemes. Kemudian mulutnya dan tenggorokannya kering. Yang ketiga, matanya sayu Bapak Ibu. Kenapa lemes? Gak makan. Kenapa kering? Gak minum. Kenapa matanya sayu? Gak tidur.
Dan itulah yang kita banggakan di hadapan Allah. Di dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abdullah ibn Umar, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa kita ini dan bacaan Al-Qur'an tiap malam ini menjadi penolong di hari kiamat. Mereka akan datang saat kita butuh pertolongan. Puasa datang dan mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'am wasyahawat. Aku telah mencegahnya, enggak makan, enggak minum, enggak menuruti syahwat di siang Ramadan. Dan sekarang syafi'ni ya Allah, berikan aku kesempatan untuk menolong dia. Kemudian Quran pun datang kepada kita dan mengatakan, ya Rabbi mana'tuhun naum. Aku telah mencegahnya di malam hari dia tidur. Dia enggak tidur gara-gara aku ya Allah. Sekarang berikan aku kesempatan untuk memberikan pertolongan kepadanya. Faqal Rasulullah bersabda, fayashfi'an. Keduanya memberikan syafaat. Ini golden ticket kita Bapak Ibu. Jadi kalau kita puasanya baik, baca Al-Qur'annya itu rutin di malam hari, maka kita sudah mendapatkan dua fasilitas syafaat itu. Apa? Puasa dan bacaan Al-Qur'an. Tidak ada agenda yang lain. Saya mau bercerita sebentar Bapak Ibu tentang kondisi sahabat kalau sudah Ramadan. Mereka itu menutup kitab hadisnya, menutup kitab fikihnya, menutup semua kitab agamanya, yang dibuka hanya Al-Quran. Makanya yang pantas dikaji di bulan Ramadan itu hanya Al-Quran, bukan ilmu yang lain. Bahkan kalau mereka sudah punya himmah kuat untuk mengkhatamkan Al-Quran, rata-rata sahabat Rasulullah itu sehari khatam 1 kali kalau Ramadan. Saya cuma cerita loh ya, cuma cerita. Nggak ditakoni lah, ya Muzaki piro ngono aku. Kalau cuma cerita tok. Coba dibuka kitab Al-Adhkar An-Nawawi dalam kitab Fadhilah Al-Quran atau kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran tentang fadilah menghatamkan Al-Quran. Ada sahabat itu yang sehari khatam 2 kali, dan ada sahabat itu yang sehari khatam 3 kali. Jadi jamaah Raudhatul Jannah gak nyambut gawe wong-wong itu. Betul Pak. Khusus mereka Ramadan memang cuti. Mereka hanya pekerjaannya cuma baca Al-Quran. Di dalam doa kita kan, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya Allah, berikan kami kemampuan, rizki untuk bisa baca Quran itu siang hari kami dan malam hari kami. Ini adalah syahrul Quran Bapak Ibu. Tidak ada amalan yang terbaik kecuali membaca Al-Quran. Ramadan ini suci dan mulia karena turun Al-Quran di dalamnya. Lailatul Qadar itu malam yang mulia karena Al-Quran turun di dalamnya. Nabi Muhammad menjadi nabi yang mulia karena dialah yang membawa Quran. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia karena dialah yang mewahyukan Al-Quran. Karena itu jangan pernah jauh-jauh dari Al-Quran. Di sisa-sisa Ramadan ini mari kita progres, kita targetkan. Bagi yang belum khatam, ayo dipercepat untuk mengkhatamkan, karena ini adalah bulan Quran. Semoga Ramadan dan Al-Quran yang sudah kita perjuangkan ini nantinya menjadi penolong dan syafaat di yaumil qiyamah. Terima kasih. Aqulu ma tasma'un wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.